Dokter, ada pertanyaan nih dokter dari masyarakat. Bagaimana sih dokter cara dokter dalam bekerja untuk memilih pasien mana yang harus didahulukan, harus ditangani terlebih dahulu dokter? Mungkin dokter Nadia bisa dijelaskan dokter? Sriwijaya, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu. Halo sahabat podcast Rumah Sakit Dr. Akagani, berjumpa lagi dalam acara Podcast Sehat Bersama Rumah Sakit Dr. Akagani. Ada pepatah nih yang mengatakan bahwasannya tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Ricky Vinaldo Pratama. Saya perawat yang berdinas di IGD Rumah Sakit Tingkat 2 Dr. Akagani. Bersama rekan saya. Halo sahabat podcast, perkenalkan saya perawat Popi Ika Pahlepi, bekerja di instalasi gawat darurat. Baiklah, pagi hari ini kita telah kedatangan dua narasumber kita. Baiklah dokter, boleh diperkenalkan diri terlebih dahulu dokter? Halo, perkenalkan, saya Dr. Nadia Aribadinta. Saat ini bertugas di instalasi gawat darurat Rumah Sakit Tingkat 2 Dr. Akagani. Halo, saya Dr. Safira Dwi Dayani. Saat ini saya bekerja di IGD Rumah Sakit Akagani. Baiklah dokter, terima kasih atas perkenalannya. Pagi ini kita akan berbincang-bincang mengenal lebih dekat pelayanan IGD. Sebelumnya dokter, biar kita lebih dekat lagi dokter, biar masyarakat juga lebih tahu apa sih itu dokter IGD itu dok? Oke, baik, terima kasih Kak Ki sama Kak Pop. Jadi seperti yang kita tahu ya, IGD itu kan instalasi gawat darurat, atau kita dulu taunya UGD ya nyebutnya ya. Iya betul. Unit gawat darurat. Jadi salah satu unit yang ada di rumah sakit nih, yang fungsinya adalah untuk meningkatkan pelayanan nih bagi pasien untuk mendapatkan pengobatan atau tindakan secara tepat nih, secara tepat dan benar. Nah, kan ada beberapa penyakit itu yang nggak bisa kita ditangani, kita harus nunggu di poliklinik, nunggu berlama-lama dulu, ngantri dulu. Betul. Nah, jadi ada penyakit-penyakit yang menyebabkan kematian secara singkat nih, yang butuh segera banget nih. Nah, jadi itulah makanya hadir yang namanya IGD ini. Nah, IGD ini juga sebagai bentuk layanan kesehatan sehingga pasien itu mendapatkan pelayanan secara cepat, tepat, dan juga meminimalisir angka kematian. Seperti itu. Mungkin menambahkan sedikit sih ya, banyak kan orang itu oh IGD, oh UGD. Sebenarnya tuh dari namanya aja kita udah tahu itu kan gawat ya, instalasi gawat darurat. Nah, berarti kan semua pasien yang kategorinya gawat darurat yang memang membutuhkan penanganan secara cepat, segera mungkin kayak gitu. Karena kalau telat dikit mungkin akan menyebabkan kecacatan atau akan menyebabkan kematian seperti itu. Oke, terima kasih dokter. Dari penjelasan dokter tadi mungkin sahabat podcast sekarang sudah lebih mengenal ya apa itu IGD. Mungkin kriteria mungkin dokter ya, apa aja sih pasien apa aja yang bisa ditanganin di IGD? Oke, mungkin pasien datang ke IGD. Tadi ya, Ya. pasien datang pasti banyak nih. Ya, Tapi betul kita nggak bisa nih pasien datang duluan, kita harus tanganin itu duluan. Nggak mungkin seperti itu. Jadi memang ada beberapa kriteria. Mungkin yang pertama itu kriterianya itu gawat darurat. Gawat darurat itu bisa kita bilang seperti pasien-pasien yang penurunan kesadaran, kecelakaan lalu lintas nih yang nyebabin perdarahan di pembuluh darah yang besar kayak di paha, di perut betul. gitu ya. Jadi kalau misalnya kita tidak tangani segera bisa menyebabkan kematian. Terus yang kedua itu adalah gawat tapi tidak darurat. Seperti pasien-pasien dengan penyakit yang kronis, seperti pasien kanker yang udah stadium lanjut nih, stadium 3-4. Sebenarnya kalau di IGD atau di emergensi itu nggak bisa kita tangani untuk seperti ini, tapi tetap kita berikan pelayanan untuk ngurangin mungkin simptomatis atau gejala-gejalanya. Memperbaiki kondisi klinis. Oke, benar. Mungkin Iya. buat jadi pasien lebih nyaman gitu ya, mengurangi kondisi yang dia keluhkan. Terus yang ketiga, darurat tapi tidak gawat. Nah, tadi itu pasien mungkin dengan kecelakaan kerja. Mungkin lagi kerja tiba-tiba kakinya robek, tergores karena pecahan kaca nih. Itu kan
sebenarnya enggak gawat tapi darurat. Karena daruratnya kenapa? Karena butuh kita berhentikan perdarahannya, kita bersihkan, kita jahit sehingga perdarahannya berhenti. Nah, yang terakhir mungkin ini kita bisa bilang false emergency atau tidak gawat dan tidak darurat. Jadi pasien yang datang memang sebenarnya keluhannya ini ialah keluhan untuk di poliklinik, mungkin seperti gatal-gatal yang kita kira mungkin sebabnya bukan karena dia alergi obat atau bukan apa, tapi kayak mungkin infeksi jamur atau apa seperti itu. Mungkin dari Dokter Nadia gimana? Ya, kalau masyarakat awam sih sebenarnya lebih enak memahaminya itu, oh kalau gawat darurat tuh yang mana ya? Oh, gawat darurat kriterianya tuh seperti sesak nafas ya, nyeri dada, seperti sakit kepala hebat kayak gitu. Bukan yang kata penjelasan Dokter Vira tadi, gatal-gatal, aku mau berobat yang penting ke IGD, bukan seperti itu gitu. Jadi memang ada kriteria untuk berobat ke gawat daruratan, itu penyakit-penyakit yang memang memerlukan tindakan sesegera mungkin seperti itu. Baiklah dokter, terima kasih atas penjelasannya. Nih dokter, ada pertanyaan nih dokter dari masyarakat. Bagaimana sih dokter cara dokter dalam bekerja untuk memilih pasien mana yang harus didahulukan, harus ditangani terlebih dahulu dokter? Mungkin dokter Nadia bisa dijelaskan dokter? Pertanyaan bagus banget itu Kak Ki. Nah, jadi kita di IGD itu, instalasi gawat darurat, punya sistem namanya sistem triase. Sistem triase itu kita pakai untuk mengkategorikan pasien mana nih yang kita tangani terlebih dahulu. Nah, jadi sistem triase itu kita memakai warna. Pertama ada warna merah. Warna merah itu untuk semua pasien yang kategori membutuhkan resusitasi atau penanganan cepat kayak gitu loh. Seperti contohnya pasien dengan henti nafas, henti jantung, atau pasien dengan shock yang membutuhkan obat sesegera mungkin. Ada juga sistem triase warna kuning Kak Ki. Apa? Warna kuning itu pasien yang membutuhkan tindakan tapi tidak sesegera mungkin. Contohnya kayak luka robek ya, pasiennya butuh dijahit lukanya tapi tidak sesegera mungkin. Nah, ada juga warna hijau Kak Ki. Warna hijau itu pasien-pasien yang membutuhkan pertolongan tapi masih stabil, dari tekanan darahnya stabil, dari nadinya stabil, suhu tubuhnya stabil, seperti itu. Seperti contohnya pasien yang datang dengan kasus demam 10 hari. Ada juga warna hitam Kaki. Nah, warna hitam ini pasien-pasien yang sudah meninggal seperti itu. Mungkin ada tambahan dari Dokter Vira? Dan boleh Dokter Safira kalau ada tambahan untuk sahabat podcast kita biar lebih mengerti lagi. Mungkin menambahkan aja yang melengkapi gitu. Jadi kalau pasien datang, ya memang ada sistem triase tadi. Kita ada posnya sendiri istilahnya triase ini untuk menentukan. Tapi kita nggak semata-mata langsung kan di lantai itu ya tadi ya ada garis-garis itu warna-warna. Nggak semata-mata datang, oh udah langsung dorong, nggak kayak gitu kita. Kita tetap harus periksa dulu anamnesis secara singkat. Kita periksa tanda-tanda vital seperti yang Dokter Nadia sebutkan tadi. Kita cek tensinya, nadi, pernafasan, suhu. Mungkin yang terakhir kalau sekarang skala nyeri ya. Jadi dari situ langsung kita dorong sesuai yang udah dijelasin Dokter Nadia warna-warna tadi. Tapi kalau misalnya kondisi pasien engap-engap, sesak nafas, udah nggak bisa diajak komunikasi, yang lemes ya itu juga jangan kita anamnesis ya. Kita langsung dorong. Ya, Harus segera ya dok ya. langsung dorong ke garis warna merah. Siap. Baru kita periksa. Mungkin situ. Oke dokter, terima kasih penjelasannya dok. Nah kak, berarti warna-warni yang ada di lantai itu bukan semata-mata cuman hiasan aja ya kak ya? Berarti semuanya itu ada makna tersendirinya. Jadi sahabat podcast, pasien yang datang ke IGD itu dipilih melalui kegawat daruratannya, bukan melalui kapan dia datang. Jadi tidak siapa yang dahulu datang itu yang ditangani, tidak ya sahabat podcast ya. Jadi semuanya itu sudah ada aturannya masing-masing. Baiklah dokter. Betul sekali ya Iki. Mungkin juga sahabat podcast di luar sana ya sudah pernah nggak pernah lihat dia dokter ya. Ternyata warna-warni di IGD itu ada maknanya semua ya. Iya, Bagus betul. sekali. Dengan adanya podcast ini mungkin sahabat podcast di luar sana sudah mulai memahami bagaimana dan apa aja kriteria IGD. Mungkin ada pertanyaan lagi kayaknya ini Iki. Apa itu Yang kak? masuk. Yang masuk. Ntar ya dokter, ada pertanyaan lagi nih. Boleh oleh Iki ditanyakan sama dokter.
Nadia mungkin. Oke, nih dokter ada yang bertanya nih dokter di media sosial kita. Tantangan apa aja sih dokter dalam pelayanan di IGD itu? Sebagai pelayanan kesehatan pasti ada tantangan nih dokter. Apa sih dokter? Apalagi menghadapi masyarakat banyak ya dokter ya. Silakan dokter mungkin bercerita apa saja pengalaman dokter ya. eh Banyak banget sih kalau tantangan di instalasi gawat darurat itu ya, karena kan pasiennya datang tuh kan nggak satu-satu ya. Betul sekali. Karena kebetulan alhamdulillahnya rumah sakit Akagani ini kan letaknya di tengah kota, Kak Ki ya. Iya. Jadi banyak pasien-pasien itu yang datang satu, langsung lagi datang tiga. Kadang protes nih, dokter saya sudah datang duluan kok nggak ditangani. Nah itu salah satu tantangan. Ya, Balik betul. lagi tadi ada kriterianya. Jadi untuk masyarakat podcast di luar sana tidak, tenang aja, kalau berobat di IGD itu pasti akan diperiksa semua. Jadi memang kenapa menunggu sedikit agak lebih lama, kami itu ada skala prioritas berdasarkan sistem triase tadi Kak Pop ya. Betul. Untuk pasien yang engap-engap sesak nafas pasti akan kami dahulukan. Kenapa? Karena itu mengancam nyawa seperti itu. Ya, betul sekali dokter. Iya. Pasti walaupun pasien yang baru datang ya dokter, misal saya tadi hanya demam ya sahabat ya, mungkin saya Pasti akan Eh, saya periksa iya, seperti itu. betul Nggak mungkin sekali. juga sampai nunggu 1 sampai 2 jam, itu udah nggak mungkin. Iya. Berarti dari penjelasan dokter Nadia tadi kita bisa menyimpulkan bahwa IGD sendiri mempunyai respon time kayak mungkin Iya, dokter ya. benar. Respon time di IGD itu respon time untuk memeriksa pasien mungkin ya, dokter ya. Benar. Untuk kita sebagai orang awam mungkin ya Iki Betul, ya. betul. Iya, Kita betul. kan kurang paham ya kalau ke IGD itu mungkin saya datang kok saya dari tadi kok nggak Iya. diperiksa-periksa ya Ki Iya, ya. pasti itu banyak itu Iya. keluhan-keluhannya dokter. Sedangkan itu pasien baru datang kok langsung diperiksa, Periksa. ternyata pasiennya sesak napas. Apa? Jadi harus segera Betul ditangani. sekali. Paling sulit tuh juga ini mengedukasi keluarga pasien, bukan pasiennya aja, keluarganya. Kenapa dokter? Kita udah datang lebih awal kok nggak diperiksa kayak gitu. Kadang kita memang untuk pasti kan ada kendala-kendala nih di IGD, misalnya keluarganya protes ya. Kita melakukan pendekatan, kita edukasi ulang lagi, Bapak kenapa Bapak belum diperiksa? Karena Bapak kondisinya seperti ini. Makanya dari awal pasien datang ke IGD itu pasti ya, masyarakat pasti akan dilakukan pemeriksaan tensi, cek nadi, cek suhu, cek skala nyeri, cek nafas. Kalau seandainya pasiennya stabil, itu akan dibantu dijelaskan oleh tenaga perawat kami yang sudah kompeten kayak gitu loh. Jadi memang kita pendekatannya secara edukasi berulang kepada keluarga pasiennya seperti itu. Oh ya, berarti sahabat podcast yang kita cintai, berarti di IGD ini dokternya tidak kerja sendiri ya. Iya, betul. ternyata mereka bertim ya Ki ya. Bertim. Iya. Berarti dalam IGD itu semuanya bekerja tim, harus bekerja sama, baik itu dari pasiennya dan tenaga Oh kesehatan. ya, pasti itu pasti. Mungkin nambahin ya satu lagi ya. Iya, Mungkin banyak juga yang di luar sana sahabat podcast pasti ke IGD nih kayak tadi udah berobat, mungkin udah langsung ditangani, udah diperiksa langsung, perawat udah periksa, dokter juga udah periksa, tapi nanti kok lama banget, kok nggak pindah ke ruangan, aku nih sakit apa ya gitu kan, nggak ada penjelasan. Bukan itu, bukan dibiarkan, bukan ditelantarkan, tapi kan kita Benar. banyak yang diperiksa nih. Tadi kan banyak di IGD pun ada petugas lab untuk cek darah, kita ronsen juga, itu semuanya perlu dibaca dan kita konsulkan ke dokter spesialisnya, dokter penanggung jawab pasiennya. Setelah itu baru kita bisa pindah ke ruangan. Kenapa? Karena nggak mungkin kalau di ruangan nanti terapinya siapa yang memberikan, kan Betul. tujuan kita dirawat, dimasuk ke rumah sakit ya memang untuk diberi Mendapatkan terapi obat, ya ya. sama dokter spesialisnya. Mendapatkan penanganan lebih lanjut ya Benar. dokter ya. Kalau seandainya kita tidak berkolaborasi, siapa yang akan bertanggung jawab Benar. untuk kondisi pasiennya ya dok? Benar sekali. Iya. Baiklah dokter, terima kasih atas penjelasannya beberapa, baik itu dari penjelasan dari IGD, kriteria, apa saja yang harus dilakukan kalau ke IGD. Mungkin masyarakat sahabat podcast ini dokter mungkin bisa diberikan kiat-kiat hidup sehat dokter supaya masyarakat kita ini tetap menjaga kesehatannya apalagi di bulan puasa ini dokter.
Baiklah untuk masyarakat, sobat podcast di luar sana harus menjaga kesehatan ya, harus memiliki kualitas tidur yang baik, makan yang bergizi ya, olahraga yang teratur dan mempunyai pola pikir yang sehat yang paling penting. Karena kalau nggak sehat itu pasti makannya udah nggak bener, pasti olahraganya udah males-malesan. Mungkin ada tambahan Dokter Vira? Ya mungkin dari makanan bergizi ya. Iya. Kita makan bergizi itu bukan sekedar nasi sama lauk aja kalau gitu ya. Kita harus lengkap nih. Ada karbonya, ada lemaknya, proteinnya, seratnya. Juga jangan lupa untuk konsumsi air mineral. Jadi mineralnya juga nggak kurang nih. Air putih kita minum 2 liter per hari kalau bisa. Lalu untuk olahraga, untuk mungkin banyak juga yang nonton ini mungkin pasien-pasien yang udah ini ya, Lanjut usia. lanjut usia Iya, lah ya, betul. yang scroll gitu Iya, ya, yang benar. gitu ya. Jangan takut untuk berolahraga. Nggak ada yang namanya pasien sakit kaki nih, kan banyak nih yang sakit lutut gitu ya, takut untuk olahraga nanti Malah harus makin sakit. olahraga ya Dok ya. Iya. benar. Sekali. Cukup dengan bersepeda statis di rumah kalau ada, atau jalan aja nih, jalan ya bukan lari ya, jalan cukup 30 menit 2 sampai 3 kali per minggu aja udah bagus banget itu. Oke dokter, mungkin sahabat podcast dari kiat-kiat hidup sehat dari kedua narasumber kita, mungkin itu mengakhiri dokter podcast pada pagi hari ini ya dok ya. Semoga apa yang disampaikan oleh narasumber kita dapat pahami dan dapat kita mengerti. Baiklah sahabat podcast, mungkin dengan penjelasan dari kisi-kisi kiat hidup sehat itu menjadi akhir dari pertemuan kita pada pagi hari ini ya dokter ya. Mungkin kepada masyarakat kita akan berjumpa lagi di podcast selanjutnya dalam acara Sehat Bersama Rumah Sakit Dr. Akagani. Salam sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, Sriwijaya. Dadah.